Shalom saudara, haleluya. Kita mulai acara ibadah kita. Kita akan dudukkan kepala terlebih dahulu untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi ini kami datang kepada Engkau, kami rindu beribadah kepada Engkau, kami rindu memuji Tuhan, kami rindu menyembah Tuhan, kami rindu mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji menyembah Engkau. Kami serahkan ibadah ini kepada Engkau. Engkau ambil alih Tuhan, Engkau berkati kami, karena kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Engkau sendiri yang melawat dan memberkati kami. Kami siap memuji Tuhan dan menyembah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau menolong dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau pegang tanganku, dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Sekali lagi, Kau Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Amin Tuhan. Percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, oh Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari bersama-sama katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saya undang jemaat bersama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, oh Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku.
Tuhan. Haleluya, haleluya. Turun kami sembah. Haleluya. Mari sembah. Haleluya. Haleluya. Bisa, bisa, bisa. Haleluya. Mari jangan berdiam diri, sembah Dia. Mari lakukan Dia. Haleluya. Ini pengakuan kami. Haleluya. Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sekalia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Ku Menyembah Dalam Kudus Hadirat. Ya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau yang berdiam di tahta kudus-Mu. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita tetap ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kembali kita nyanyikan lagu Ku Menyembah Dalam Kudus Hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin Kau hadir di sini, Tuhan. Haleluya. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta Allah. Haleluya, haleluya. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari bersama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kami yakin Kau hadir di sini, Tuhan. Kau siap memberkati kami, Tuhan. Haleluya. Tak terbatas. Ku yakin Kau datang di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan, haleluya, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, Tuhan, amin. Ya Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pelepasan terjadi di sini. Mari sekalian, haleluya, haleluya, haleluya. Kami yakin Kau hadir di sini, Tuhan. Rawat setiap kami, menjaga setiap
setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Haleluya, haleluya. Kami sembah, ini pujian kami Tuhan, ini sembah kami. Haleluya, ya haleluya, haleluya. Mari masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Penuhi kami Tuhan. Haleluya. Mari bermazmur bagi Dia. Haleluya. Ya, Keyakinan kami besar Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah umat-umat-Mu yang beribadah kepada Tuhan. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau ada di rumah-rumah di mana umat-umat Tuhan berhimpun memuji dan menyembah Tuhan. Lawat kami lebih lagi Tuhan. Lawat kami lebih dalam lagi. Kami beri hati kami, hidup kami sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Mari Tuhan, berbicaralah Engkau. Engkau siap memberkati kami semua Tuhan. Dan kami semua siap untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Sehingga setiap kami yang datang, kami tidak akan pulang dengan keadaan yang sama. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan pagi hari ini. Baik yang hadir di tempat ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini live streaming dari rumah masing-masing. Saya ucapkan salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita semua pasti diberkati Tuhan ketika kita membuka hati kita untuk Tuhan hadir dan berkarya. Pagi ini saya percaya Dia ada di sini, Dia ada di rumah-rumah Bapak Ibu sekalian. Saudara percaya bahwa Dia ada dan Dia sedang bekerja di setiap hati kita. Amin. Haleluya. Kita buka firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pagi hari ini dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Saya berusaha untuk memberikan firman Tuhan yang berhubungan dengan peristiwa sejak kebangkitan Tuhan sampai kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Kalau mengikuti waktu ketika Yesus bangkit,
inilah hari-hari terakhir Yesus bersama dengan murid-murid sebelum dia terangkat ke sorga. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Mari kita membaca bersama firman Tuhan ini. Saya hitung sampai 3, kita mulai membacanya. 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Amin. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Saya beri tema firman Allah pagi hari ini, Tuhan Maha Tahu dan Dia peduli. Yesus adalah Tuhan yang sekalipun pada saat Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan, murid-muridnya sendiri pun meragukan Yesus yang adalah Tuhan. Dan kita melihat salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Kalau minggu yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana murid-murid ketika mereka berkumpul bersama, bersekutu bersama dengan murid-murid Tuhan, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka, melawat mereka, menyatakan diri kepada mereka. Dan ketika mereka sedang ragu-ragu, maka Yesus datang dan Yesus memberi jawaban buat mereka, sehingga mereka tidak ragu lagi terhadap Yesus. Namun sayang, dalam pertemuan atau persekutuan itu, salah satu murid Yesus tidak bersama mereka, yaitu Thomas. Nah, di dalam pasal yang ke-20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29 ini, kita melihat di sini ketika murid-murid 1 minggu kemudian, murid-murid kembali berkumpul bersama di rumah itu. Dan di sini sudah termasuk Thomas, yang minggu lalu dia tidak ada bersama bersekutu. Minggu ini dia sudah ada bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Kemudian yang saya ingin menjadi fokus perhatian kita sesuai tema pagi hari ini adalah di ayat yang ke-27. Bapak Ibu perhatikan, kemudian ia atau Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Bapak Ibu, Yesus Maha Tahu, dan bukan hanya Dia Maha Tahu, tapi Dia juga peduli. Di ayat yang ke-27 ini menunjukkan bahwa Yesus Maha Tahu. Artinya bahwa Thomas tidak pernah berkata kepada Yesus bahwa dia tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Sekalipun teman-teman murid Yesus itu sudah memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit, kami sudah melihat Dia. Tapi ternyata Bapak Ibu, Thomas tidak percaya sebelum dia melihat. Nah, Yesus Maha Tahu kita dapat lihat di ayat 27. Ketika Yesus ada kembali bersama-sama dengan murid-murid dalam persekutuan di rumah itu, maka ayat 27 Yesus berkata khusus kepada Thomas. Bapak Ibu bisa bayangkan,
Yesus sekali lagi tidak ada yang memberitahu kalau Thomas minggu yang lalu tidak hadir atau Thomas tidak percaya. Tapi Yesus tahu pada saat ketika Thomas ada bersama dengan mereka, maka Yesus langsung menyapa Thomas secara khusus. Mengapa? Karena Yesus Maha tahu. Dia tahu bahwa Thomas pada saat itu, saat dia hadir bersama murid-murid, Yesus tahu bahwa Thomas sedang mengalami ketidakpercayaan terhadap Yesus, sekalipun berita tentang kebangkitan Yesus itu sudah terdengar dari teman-temannya. Thomas rupa-rupanya akibat dia tidak hadir minggu yang lalu bersekutu bersama, murid yang lain sudah bertemu Yesus, Thomas tidak, karena dia tidak bersekutu bersama dengan mereka. Akhirnya terjadilah sedikit, saya katakan Thomas sedikit mengalami keraguan atau kemunduran, ketidakpercayaan terhadap Yesus. Hidupnya yang tadinya dia bersama Yesus, ketika dia bersama Yesus dia masih percaya kepada Yesus, tapi ketika dia tidak bersama dengan murid-murid minggu yang lalu, itu sudah mempengaruhi kepercayaannya. Dan tanpa disadari iblis mulai merasuk, mempengaruhi kepercayaan Thomas, sehingga sekalipun teman-temannya katakan Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit, namun Thomas tetap tidak percaya sebelum dia melihat. Ini satu pekerjaan, tentu satu pekerjaan kuasa yang lain. Karena Thomas dia mulai mengandalkan logikanya, saya tidak mungkin percaya sebelum saya melihat. Saya ingin buktikan sendiri. Karena Thomas tanpa disadari saat dia tidak bersekutu bersama minggu yang lalu, itu sudah mempengaruhi kepercayaannya. Iblis mulai mempengaruhi dia sehingga dia sulit untuk percaya, sekalipun yang bersaksi adalah teman-temannya sendiri yang sudah membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi sekali lagi dalam keadaan Thomas seperti ini, Yesus sangat mengerti. Yesus sangat tahu bahwa Thomas saat itu dia tidak percaya. Dia sudah mulai dipengaruhi dengan pikirannya, logikanya untuk memahami dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan yang sudah bangkit. Itu sebabnya dia datang secara khusus kepada Thomas. Dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus Maha tahu. Dan ayat yang ke-27, bukan dia hanya Maha tahu, tapi dia peduli terhadap Thomas. Bapak Ibu, saya mau ingin sampaikan hari ini, ada orang-orang yang mungkin sedang ragu, sedang tidak percaya kepada Yesus, sulit untuk mempercayai Yesus adalah Tuhan. Apalagi dia yang sudah mati dan dia sudah bangkit. Karena apa? Dengan berbagai macam pengaruh-pengaruh yang datang menerpa hidup kita, masalah-masalah yang kita alami dalam hidup kita, itu bisa saja mempengaruhi iman, kepercayaan kita kepada Yesus. Kemudian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi ketika kita tidak lagi bersekutu bersama dengan Tuhan, kita tidak lagi pernah beribadah, itu akan mempengaruhi iman kita tanpa kita sadari. Karena iblis akan berusaha untuk membuat saudara saya ragu dan tidak percaya kepada Tuhan dan kuasa Tuhan. Nah, itu sebabnya hari-hari ini Bapak Ibu, sekali lagi dalam situasi seperti ini, kita perlu kembali memahami bahwa Yesus Tuhan Maha tahu. Dia tahu dan dia peduli. Amin. Dia tahu dan dia peduli. Saya memberikan beberapa bagian firman Allah untuk menjadi perenungan kita pagi hari ini adalah apa yang Yesus tahu. Yang Yesus tahu adalah dia tahu siapa kita. Sekali lagi, Yesus tahu siapa kita. Amin. Yesus tahu siapa saya. Yesus tahu siapa Pak Robi yang mimpin pujian. Yesus tahu saudara-saudara kita yang main musik, siapa mereka. Yesus tahu saudara. Yesus tahu siapa yang ada di rumah saat ini sedang bersekutu. Dia tahu siapa kita. Dia tahu, dia sangat tahu, karena dia Maha tahu. Saudara, inilah Yesus Maha tahu. Ia mengetahui. Bahkan bukan dia tahu, Maha tahu, dia tahu, tetapi dia mengerti sampai rahasia hati kita pun dia tahu. Amin. Rahasia hati kita, kalau saudara tidak percaya, baca di dalam Mazmur pasal 44 ayat 22. Ia mengetahui rahasia hati kita.
Ibrani pasal 4 ayat 13 berkata bahwa segala sesuatu terbuka di mata Tuhan. Dia Maha tahu. Sekali lagi, dia tahu siapa kita, dia tahu siapa saya, dia tahu siapa saudara. Dia tahu saudara yang ada di rumah yang sedang bersekutu pada pagi hari ini. Dia tahu siapa kita. Kemudian Yesus Maha tahu, dan dikatakan bukan hanya Maha tahu, dia sekali lagi dia peduli. Saya akan memberikan beberapa contoh kasus dalam firman Allah yang berhubungan dengan peristiwa sejak kebangkitan Tuhan sampai sebelum Yesus naik ke surga, bahwa dia Maha tahu. Saudara lihat Kleopas dan temannya di dalam Lukas pasal 24 sedang menuju ke Emmaus. Sedang menuju turun dari Yerusalem ke Emmaus. Kenapa? Karena mereka sedang kecewa. Saat mereka sedang kecewa, Yesus tahu bahwa Kleopas sedang menuju ke Emmaus. Yesus tahu saat itu Kleopas sedang kecewa. Yesus tahu. Kleopas sedang kecewa. Maria Magdalena pada saat pada hari kebangkitan Yesus, Maria Magdalena sedang bercakap-cakap dengan teman-teman wanita yang selalu bersama dengan dia pada saat itu. Siapa yang akan menggulingkan batu kalau kita sampai ke kubur Yesus? Kemudian mereka sedang mengalami ketakutan. Tapi Yesus tahu bahwa Maria Magdalena satu sedang mengalami ketakutan. Itu sebabnya dia datang. Dia peduli. Jadi Yesus Maha tahu dan dia peduli. Ketika Kleopas sedang kecewa, Yesus tahu. Makanya Yesus peduli. Yesus datang. Yesus menyapa Kleopas dan temannya. Ketika Maria Magdalena sedang mengalami ketakutan, Yesus tahu. Itu sebabnya dia peduli dan dia datang melawan mereka. Dan mereka pada akhirnya tidak takut lagi, tapi mereka bersuka cita. Yesus Maha tahu ketika Thomas ini, Yesus tahu bahwa dia tidak percaya. Itu sebabnya Yesus peduli dan dia datang supaya Thomas kembali percaya kepada Yesus. Yesus datang dan berkata, buktikan kalau kamu ingin bukti. Sekarang buktikan sendiri. Cucukkanlah jarimu. Yesus Maha tahu dan dia peduli. Yesus Maha tahu ketika Petrus pada saat itu, saudara. Dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 18 sampai 19, ketika Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Simon, 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 apakah engkau mengasihi aku? Ketiga kali Yesus bertanya kepada Simon dan dia berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Yesus Maha tahu bagaimana kasihnya Simon terhadap Yesus. Itu sebabnya Yesus menyapa dia secara khusus. Dan Yesus peduli supaya Simon ini kasihnya benar-benar kasih yang murni kepada Tuhan. Kasih yang sungguh kepada Tuhan. Bukan kasih seperti biasanya kasih manusia, tapi kasih yang sungguh, kasih agape itu. Yesus peduli. Ketika murid-murid minggu yang lalu sedang ragu, Yesus datang. Yesus tahu mereka sedang mengalami keraguan. Yesus menyapa mereka, Yesus peduli kepada mereka supaya mereka yang tadinya ragu, bimbang dan ragu, mereka kembali percaya kepada Yesus. Yohanes pasal yang ke-21, kalau sudah perhatikan ayat yang pertama dan seterusnya, Yesus tahu pada saat itu ketika Simon berkata, di Yohanes 21 ayat yang ketiga, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara lihat, saat Simon dan teman-temannya gagal total, tidak mendapat apa-apa ketika mereka datang menangkap ikan, mereka pergi menangkap ikan. Yesus Maha tahu. Itu sebabnya di ayatnya yang keempat dalam Yohanes 21 berkata, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya tidak tahu. Murid-muridnya tidak tahu, tapi Yesus tahu. Amin. Murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus, tapi Yesus tahu bahwa mereka sedang gagal total. Tidak mendapat apa-apa, tidak memperoleh hasil sepanjang malam. Yesus tahu. Itu sebabnya Yesus juga peduli. Ketika Yesus melihat mereka gagal, ketika Yesus melihat mereka tidak memperoleh apa-apa, Yesus peduli dan Yesus datang dan Yesus berkata kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Setelah itu Yesus peduli. Akhirnya yang tadinya tidak mendapat apa-apa
mereka memperoleh apa-apa, dan ikan yang mereka dapatkan begitu banyak. Saudara, ini bukti bahwa Yesus bukan hanya Maha Tahu, tapi Dia juga peduli. Pagi ini Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana keadaan kita. Saya mungkin hanya sebatas tahu siapa saudara, tetapi saya tidak tahu sampai kedalaman hati saudara. Saudara yang ada di sini, saudara yang ada di rumah, percayalah Yesus Maha Tahu. Dia menyelidiki, Dia mengetahui rahasia hati kita. Segala sesuatu terbuka di mata Tuhan. Saudara mungkin sedang menghadapi masalah hari-hari ini. Engkau sedang mengalami kebingungan, kebimbangan, ketidakpercayaan sama Yesus mungkin. Engkau mungkin sudah mulai mengalami kemunduran rohani. Engkau mungkin berkata, aku sudah gagal, aku tidak berhasil. Engkau sedang putus asa, engkau sedang kecewa. Percayalah pagi ini Dia Maha Tahu siapa saudara dan apa yang sedang saudara hadapi. Dan Dia akan menyatakan kepeduliannya kepada kita. Saudara percaya itu? Karena Yesus bukan hanya tahu, tapi Dia juga peduli. Dia selalu hadir di segala keadaan kita. Amin. Yesus, Dia mau menyatakan kehendaknya. Kepeduliannya akan mengubah hidup saudara dan saya sebagaimana Dia mengubah hidup murid-murid. Yesus peduli terhadap kita sehingga Dia selalu menjadi jawaban dalam segala persoalan kita. Yesus Maha Tahu dan Dia peduli karena Dia tidak hanya membiarkan saudara atau melihat saudara yang sedang menghadapi pergumulan, tapi Dia siap untuk memulihkan keadaan kita. Itu sebabnya pagi hari saya ingin memberikan beberapa poin bagaimana supaya kita dapat mengalami kepedulian Tuhan. Sekali lagi, Yesus Maha Tahu. Tidak ada tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia tahu pergumulan kita. Tapi pagi ini saudara, saya percaya kita semua rindu mengalami kepedulian Tuhan. Kita harus tahu rahasianya bagaimana supaya benar-benar kita alami kepedulian Tuhan. Yang pertama, bagaimana supaya kita dapat mengalami kepedulian Tuhan. Karena Dia sudah sangat tahu siapa kita dan Dia peduli kepada kita. Adalah yang pertama, kita harus mengenal Yesus dengan benar secara pribadi. Bagaimana kita dapat mengalami kepedulian Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di sini maupun di rumah, kita harus mengenal Yesus dengan benar secara pribadi. Artinya, selama kita tidak mengenal Dia dengan benar secara pribadi, saudara tidak akan dapat mengalami yang namanya kepedulian Tuhan. Saya merasa ini bagian penting Bapak Ibu. Pengenalan kita kepada Tuhan itu secara pribadi. Pengenalan kita yang benar kepada Tuhan secara pribadi. Saya lihat murid-murid, sekalipun mereka sudah bersama Yesus kurang lebih 3,5 tahun, mereka sudah melihat banyak mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Tetapi ketika Yesus mati, Yesus dikubur, ternyata di situ beberapa bagian firman Allah menunjukkan murid-murid mereka ragu terhadap Yesus. Kenapa? Pengenalan mereka sama Yesus belum sepenuhnya secara pribadi, sekalipun Yohanes yang selalu dekat dengan Yesus. Jadi pengenalan secara pribadi kita kepada Yesus, bagaimana kita mengenal Yesus dengan benar secara pribadi, ini sangat penting Bapak Ibu. Seberapa jauh kita mengenal Yesus sampai hari ini? Saudara, apakah kita hanya mengenal Yesus berdasarkan apa kata orang? Apakah kita hanya mengenal Yesus karena melihat mujizat? Saudara, kita perlu mengenal Yesus secara pribadi dalam hidup kita. Sekiranya kita mengenal Dia, benar-benar mengenal Yesus secara pribadi, saya percaya kita dapat mengerti segala rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Selama kita tidak mengenal Yesus secara pribadi, kita tidak akan mengalami kepedulian Tuhan. Kenapa? Sekalipun Yesus sudah menyatakan kuasanya dalam hidup kita, kita tidak akan pernah tahu bahwa itu yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Kenapa? Kita tidak mengenal Dia secara pribadi. Sekalipun Yesus sudah melakukan mujizat dalam setiap pribadi kita, kalau kita tidak mengenal Dia secara pribadi, kita belum akan mengakui bahwa apa yang kita alami itu dari Yesus, dari Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak mengenal Dia dengan benar secara pribadi. Tetapi kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan benar,
secara pribadi, bukan berdasarkan apa kata orang, tapi saya mengalami sendiri benar-benar Yesus itu. Sekalipun kita tidak dapat melihat dia dengan mata jasmani kita yang berdosa, tapi kita memahami dia ketika kita ada dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Kita selalu berhubungan dengan Tuhan, kita selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita akan dapat mengenal dia. Saudara, bukan hanya mengenal dia dari sudut pandang mata jasmani kita, tidak, tapi kita memandang dia, mengenal dia, karena dia adalah roh, dan kuasanya itulah yang membuat kita dapat mengenal dia. Karya-karya Kristus dalam hidup kita. Selama kita mengenal dia dengan benar secara pribadi, kita akan alami kepedulian Tuhan. Amin. Amin. Hosea pasal 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tetapi kalau umat yang mengenal Tuhan, di dalam Hosea pasal 6 ayat 3, mereka sungguh-sungguh mengenal Tuhan, justru mereka akan bersuka cita menikmati kepedulian Tuhan itu dalam hidupnya. Yang kedua, bagaimana kita mengalami kepedulian Tuhan? Membuka hati bagi Yesus. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-29. Ini ayat yang kita sudah sering kali mungkin baca Bapak Ibu, tapi saya rindu kita melihat kembali Lukas 24 ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara, bagaimana kita dapat mengalami kepedulian Tuhan? Setelah kita mengenal dia dengan benar secara pribadi, yang kedua, kita harus membuka hati kita bagi Yesus. Membuka hati kita bagi Yesus. Mereka sangat mendesaknya dan berkata, tinggallah bersama-sama dengan kami. Ini mengandung pengertian mereka berusaha untuk mengundang Yesus, membiarkan Yesus, membuka hatinya bagi Yesus, mencondongkan hatinya kepada Tuhan. Sama seperti Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-23, dikatakan, condongkanlah hatimu kepada Tuhan. Saudara, ketika kita membuka hati kita bagi Tuhan, membuka hati bagi Yesus, kita akan mengalami kepedulian Tuhan. Amin. Hati kita ini sangat penting, Bapak Ibu. Ya saudara, karena itu tadi firman Allah katakan bahwa dia menyelidiki rahasia hati kita pun dia tahu. Jadi kalau saudara buka hati bagi Yesus, percaya saudara dan saya akan mengalami kepedulian Tuhan. Amin. Buka hati. Saudara yang ada di sini, saudara di rumah, buka hati bagi Yesus. Izinkan dia masuk dalam hatimu. Maka dia akan berkarya menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Yang ketiga, izinkan Yesus juga berjalan bersama kita. Saya sudah memberikan sedikit beberapa minggu yang lalu tema berjalan bersama Yesus. Jadi saudara, kalau mau alami kepedulian Tuhan, kita harus izinkan Yesus berjalan bersama kita. Amin. Haleluya. Dalam Lukas 24 ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Izinkan Yesus berjalan bersama kita dimanapun, kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, izinkan Yesus berjalan bersama-sama dengan kita. Kalau saudara sedang ada di tempat bekerja, engkau di sekolah, engkau di rumah, engkau di jalan sekalipun, izinkan Yesus juga berjalan bersama kita. Maka kita pasti akan alami kepedulian Tuhan. Amin. Dia tahu dan dia peduli. Tapi kita harus izinkan dia berjalan bersama kita. Jangan izinkan yang lain berjalan bersama kita. Kemanapun kita pergi, yang lain, pikiran yang lain yang kita izinkan menguasai atau ada terus bersama kita. Tapi Yesuslah, Tuhanlah yang ada berjalan bersama kita. Maka kita pasti alami kepedulian Tuhan. Yang keempat, bagaimana kita alami kepedulian Tuhan? Saudara perhatikan, di ayat yang saya perhatikan dalam Yohanes 20 ayat 26. Kita harus seperti Thomas tadi. Minggu yang lalu, dia tidak ada dalam persekutuan bersama murid-murid di rumah ini. Itu sebabnya ketika Yesus sudah melawat murid-murid, 10 orang murid yang berkumpul minggu lalu, Yesus sudah melawat mereka, menjadi jawaban bagi mereka. Tapi karena Thomas tidak ada, dia tidak alami lawatan Tuhan. Artinya bahwa bagaimana supaya kita dapat mengalami kepedulian Tuhan, kita harus ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Kalau kita tidak suka bersekutu dengan Tuhan, kita mau berharap Tuhan peduli, kemudian kita nuntut sama Tuhan, tidak bisa. Tuhan mau kita ada dalam persekutuan dengan Dia. Itu sebabnya Thomas kehilangan berkat Tuhan minggu yang lalu karena dia tidak ada bersekutu bersama-sama ketika Yesus hadir di tempat itu. Tapi minggu ini bersyukur Thomas ada di situ. Itu sebabnya ketika Thomas ada di situ, Yesus tahu. Dan Thomas ketika bersama bersekutu minggu ini, bersama 10 orang murid yang lain, kemudian disitulah Thomas mengalami lawatan Tuhan. Yang tadinya dia tidak percaya, dia menjadi percaya. Dia dipulihkan kepercayaannya, artinya dia diberkati. Dia pun mengalami, dikatakan tadi, Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti berkat yang Yesus berikan minggu yang lalu kepada 10 orang murid. Damai sejahtera bagi kamu. Artinya, Yesus peduli ketika kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Keluaran Ibrani 10:25 berkata, jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Kita tahu bahwa di dalam persekutuan kita 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Yesus hadir di sana. Ini berbicara kita tidak boleh meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Karena kalau kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan, sekali lagi, kita pasti alami kepedulian Tuhan. Tidak mungkin Tuhan biarkan saudara saya saat kita bersekutu, saat kita sungguh-sungguh menyembah Dia, Dia pasti melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Dia jawaban bagi kita. Yang terakhir, kalau kita mau, bagaimana kita dapat mengalami kepedulian Tuhan? Ini yang saya sampaikan hari kemarin di renungan Mansor Victory. Taat. Taat. Dan saya perhatikan taat ini adalah, berbicara ketaatan inilah bagaimana orang yang benar-benar mendengar suara Tuhan dengan seksama. Ini taat. Mendengar suara Tuhan dengan seksama, dengan cermat. Kemudian dia memperhatikan. Karena dia mendengar firman itu dengan seksama dan dengan cermat dan perhatikan baik-baik firman itu, maka dengan pendengarannya akan firman itu, maka dia melakukan firman Allah seperti yang Tuhan katakan. Saudara mungkin sudah taat selama ini, tetapi ketaatan kita bisa saja ketaatan yang belum seperti yang Tuhan mau. Ya. Tetapi ketika saudara dan saya benar-benar taat, kenapa kita benar-benar taat? Karena kita sudah mendengar dengan seksama, kita memperhatikan dengan seksama firman, sehingga ketika kita taat atau melakukan firman itu, kita melakukan seperti yang Tuhan katakan, bukan seperti yang si A katakan atau si B katakan, tapi seperti yang Tuhan katakan. Amin. Kenapa? Karena kita sekali lagi sudah memahami dengan benar ketika kita mendengar suara Tuhan. Maaf Bapak Ibu, banyak orang yang berkata saya dengar suara Tuhan. Tuhan berbicara. Tuhan berbicara. Oke. Tapi saudara, yang paling penting adalah sejauh mana kita mendengar suara Tuhan dengan benar, dengan seksama. Kemudian kita melakukan apa yang Tuhan katakan itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau kita mau alami kepedulian Tuhan, kita harus mendengar dan melakukan firman Allah seperti yang Tuhan katakan. Dalam Kisah Rasul 5:29 kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Dalam Injil Matius juga pasal 15 berkata bahwa ada orang yang berseru-seru kepada Tuhan, ada orang yang memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Dia tidak mau taat melakukan firman Allah. Sekali lagi, ketaatan kepada firman. Bagaimana ketaatan kita kepada perintah Tuhan, itu akan membuat saudara saya alami kepedulian Tuhan. Saudara mau diberkati oleh Tuhan, saudara mau berhasil, saudara mau Tuhan bukakan jalan, saudara mau alami kesembuhan dari sakit, saudara mau alami mujizat Tuhan, sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan, itu yang kita pasti akan alami kepedulian Tuhan untuk memulihkan apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Itu yang murid-murid alami. Saya percaya hari ini, pagi ini, Dia Maha tahu. Dia ada di sini, Dia ada di rumah-rumah masing-masing. Dia Maha tahu isi hati kita. Dia mengerti apa yang kau sedang hadapi. Dia tahu siapa kita. Dia tahu masalah yang kita alami. Saudara, saya percaya Dia juga peduli terhadap apa yang kau sedang alami pagi ini. Dia mengerti. Dia peduli.
setiap persoalan apapun, kalau kita benar-benar mengenal Dia dengan secara pribadi, kalau kita mau membuka hati bagi Yesus, kalau kita mau mengizinkan Dia berjalan bersama-sama dengan kita, kalau kita mau ada dalam persekutuan dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, kalau kita mau taat kepada perintah Tuhan seperti yang Tuhan katakan, sekali lagi Dia mengerti, Dia peduli. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang tidak ada sekalipun seperti Petrus gagal total, Tuhan adakan karena Dia peduli. Mari saudara pandang Dia dengan iman pagi hari ini. Engkau yang ada di sini, engkau yang ada di rumah masing-masing, percayalah Dia Maha Tahu, Dia mengerti, dan Dia peduli apa yang kau sedang alami. Nyatakan keinginanmu kepada Tuhan, kerinduanmu kepada Tuhan dari hati kita yang terdalam, sambil kita memandang Dia dimanapun engkau berada saat ini. Percayalah bahwa Dia ada, Dia sedang menyelidiki hatimu, Dia sedang memperhatikan apa menjadi persoalanmu. Kalau engkau benar-benar datang kepada Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh kepada Dia pagi ini, percayalah Dia mau melakukan mujizat pagi hari ini. Mari kita datang dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Kita berdiri sambil kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkan. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Percayalah Dia Maha Tahu dan Dia peduli. Oh, Allah mengerti, ya Allah mengerti, ya Allah. Yesus, Engkau yang Maha Tahu setiap isi hati kami. Engkau Maha Tahu, Engkau yang mengerti segala persoalan yang kami hadapi. Haleluya, Jesus. Ya Tuhan, sekali lagi katakan dengan iman. Oh, Engkau yang ada di rumah-rumah pun, angkat tanganmu dan katakan Allah mengerti. Allah mengerti. Haleluya, 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 Jesus. Amin.
firman-Mu ya dan amin. Engkau sangat mengerti setiap kami. Engkau sangat mengerti pergumulan, persoalan, masalah kami. Engkau sangat mengerti setiap keadaan kami. Pagi ini kami percaya ketika kami datang dengan segenap hati kepadamu. Kami izinkan Engkau bekerja di setiap hati kami, setiap hidup kami. Kami percaya Engkau nyatakan kepedulian-Mu atas kami. Ada mujizat terjadi, ada pertolongan terjadi. Engkau yang lemah dikuatkan, Engkau yang sakit disembuhkan, Engkau yang mengalami jalan buntu diberi jalan keluar, Engkau yang mengalami kegagalan diberikan keberhasilan. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja atas kami, baik kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Roh Kudus, jamah hati kami. Engkau menjadi jawaban bagi kami. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu, biar Roh-Mu tetap bekerja di setiap hati kami. Tuntun kami untuk kami tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Setiap persembahan yang kami berikan pagi hari ini, Tuhan berkati sesuai janji Tuhan, ya dan amin. Engkau membukakan tingkap langit sorga. Curahkanlah berkat-Mu atas umat-Mu. Segala usaha pekerjaan mereka diberkati di dalam nama Yesus. Rumah tangga umat-Mu diberkati dalam nama Yesus. Studi anak-anak-Mu diberkati di dalam nama Yesus. Dan Engkau Allah benar-benar menjadi jawaban bagi kami. Kami melangkah dengan penuh sukacita sepanjang minggu ini, berjalan bersama dengan Tuhan dalam kuasa-Mu. Berkati terus bangsa kami, pulihkan bangsa kami, pemerintah kami Kau berkati dari pusat sampai daerah. Khusus pemerintahan kami di Bondowoso, berkatilah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sekarang saudaraku, angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan dengan iman.